yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan yang luas tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kesusilaan, melanggar sikap kehati-hatian. Tidak hati-hati itu contoh misalnya, ini ada seandainya ya, ini terbuat dari kaca. Kacanya mana? Apa kacanya mana? Kaca sebenarnya. Kaca dengan sengaja ini saya lempar ke bawah pasti pecah, berarti dengan sengaja. Nah, yang tidak sengaja, seandainya kita guyon atau diam-diam tergapai lalu jatuh, akibatnya juga pecah. Nanti kalau nggak sengaja tidak pecah. Gitu. Nah, pecahnya barang ini menimbulkan kerugian bagi yang pemilik. Nah, lalu pemiliknya mau menggugat. Apa dasar gugatannya? Perbuatan melawan hukum. Mengapa? Karena tidak hati-hati. Nggak hati-hati, lalai dia, sehingga menyebabkan kotak kaca ini pecah. Oleh karena itu nggak perlu lihat undang-undangnya, nggak perlu ada jangan memecahkan kaca, nggak ada. Itu hukum perdata ya. Nah, kalau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, namanya bahasa Belandanya OOD, singkatan dari ya yang keras OOD, on rehmatik overhead jan. Ya, atau langsung on reh overhead jan. Ya nanti kalau keluar apa perbuatannya orang masih jatuh. Jangan. Kuliah itu siapa? Pak Islam. Masa nggak disampaikan oleh Pak Islam. Nah, ini merambat gitu ya. Sebetulnya pertanyaan pertama apa? Wet matik haid sama red matik haid. Wet itu undang-undang. Red itu hukum. Wet bahasa Belandanya adalah undang-undang. Red bahasa Belandanya itu adalah hukum. Wet dan red lebih luas mana katanya tadi? Mbak? Red. Karena undang-undang pun juga termasuk hukum. Wet dalam bahasa Inggris. Bahasa ya. Bahasa. Wet adalah undang-undang. Tapi di kita, di Indonesia, ada lagi namanya ordonansi. PIH, PKI. Apa ordonansi? Konkordansi, beda lagi. Ordonansi. Kalau konkordansi apa? Fondasi. Beda lagi. Iya, hukum. Ayo, sekarang ordonansi. Apa ordonansi? Ordonansi sebetulnya ada yang mengartikan juga undang-undang loh. Bukan undang-undang. Ordonansi undang-undang. Nah, ordonansi dan wet bedanya, kalau wet itu undang-undang untuk negara Belanda secara keseluruhan. Nah, sedangkan Indonesia sebagai negara jajahan juga punya undang-undang namanya ordonansi. Nah, ordonansi dengan wet lebih tinggi mana? Lebih tinggi wet. Nah, lalu kita menerjemahkan
ordonansi dalam bahasa Indonesia mau terjemahkan apa ya enaknya? Ada yang menerjemahkan undang-undang, ada yang tidak. Nggak usah terjemahkan, langsung saja ordonansi gitu ya. Sama seperti bahasa Inggris partisipasi gitu aja sudah. Harapannya tahu gitu. Nah, di hukum administrasi negara kita juga punya ordonansi yang paling populer. Ordonansi apa? Hinder ordonansi. Disingkat menjadi hinder ordonansi. Itu izin setiap orang yang menjalankan usaha wajib meminta persetujuan 200 meter dari lokasi tempat usaha. Jika masyarakat di lokasi usaha itu tidak menyetujui, maka tidak boleh diterbitkan izin usaha. HO itu masuk ke hukum administrasi negara, diatur dalam hukum administrasi negara. Hinder ordonansi pertama kali diatur tahun 1926. Stablat nomor 26 tahun 1926. Stablat itu apa sih? Yo. Apa stablat itu? Ada statuannya, dia kayak lembar pengesahan dari pejabat. Apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa? Stablat nomor sekian. Kumpulan peraturan. Hah? Kumpulan peraturan yang diterbitkan pemerintah pada saat kolonial Belanda, Pak. Saya. Oh, bahasa Indonesia apa stablat itu? Lembar negara. Apa? Lembaran negara. Lembaran negara. LN itu huruf besar, LN itu sama dengan stablat. Tambahan ya. Stablat nomor 26. Nah, HO ini, hinder ordonansi ini dulu populer. Sekarang hinder ordonansi itu dicabut, ada gantinya. Gantinya salah satunya adalah AMDAL. Ayo singkat saja Pak AMDAL. Apa? Sudah menempuh hukum lingkungan? Belum. AMDAL, analisis mengenai dampak. Nah, AMDAL itu di bawahnya ada lagi UKL, UPL, UK, upaya pengelolaan lingkungan, dan P-nya UPF, upaya pemantauan lingkungan. Di bawahnya lagi nanti kalau kita ikut lingkungan ya, rencana atau RPPL, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Wetmatek Heid van Bestuur atau van Bestuur, apa baca saja sudah jujur. Sama seperti onrechtmatig dat, jangan onrechtmatig dat, jangan dat mati. Onrechtmatig dat, onrecht overheid. Ya kita cuma tahu-tahu itu aja, nggak perlu bisa ngomong ya. Tapi konsep-konsep pokok yang digunakan dalam hukum administrasi seharusnya tahu saja. Hinder ordonansi, karena ordonansinya itu undang-undang, tapi undang-undang tidak sama dengan undang-undang kita. Ya, sebutkan saja ordonansi. Hinder itu gangguan, ordonansi gangguan. Gangguan apa? Gangguan mengganggu loh. Kalau ada orang membuat usaha lalu mengganggu terhadap masyarakat sekitarnya sejauh 200 meter, nah dia harus persetujuan orang masyarakat tetangganya itu.
Nah, inilah salah satu pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah yang terbaik dalam negara demokrasi. Padahal waktu itu Indonesia masih merupakan negara jajahan. Gimana tak baiknya? Karena mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan pengambilan keputusan. Apakah mau dikasih izin atau tidak? Masyarakat diizinkan atau tidak? Oh, jangan diizinkan Pak. Ya sudah. Diizinkan Pak. Bayangkan ya. Zaman kita tahun 1926. Kira-kira nenek moyang kita sedang apa ya? Tahun 1926. Nenek moyang kita sedang apa ya? Sedang bingung buat bambu runcing gitu ya. Sama seperti sekarang ya. Ternyata banyak yang beririsan bersama dengan mata kuliah yang lain. Tadi hukum perdata itu ada matematik ada apalagi tadi yang terkait dengan hukum perdata itu pusat perhatian itu menyatakan kerugian hanya dua, kalau tidak PH dan prestasi. Apa artinya prestasi? Tidak bertanggung jawab. Kau yang memulai berjanji, kau lah yang harus mengakhiri. Itu kata siapa? Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Yo, anak kau ini sekarang tahu enggak? Apa isinya lama tadi? Saya tidak bikin ngetes ini. Saya tak coba pertanyaannya. Mana enggak? Ya mak, kamu aja. Ada lagunya itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gak tahu ya. Tahun berapa Bapak? Tahun 70-an. Ayo. Itu penyanyi yang rapi itu. Apa? Gak tahu. Oke, one prestasi ingkar janji. Tidak memenuhi, tidak memenuhi apa ya? Tanggung jawab. Prestasi. Iya. Tidak memenuhi kontrak. Ya, betul memang. Tidak memenuhi kontrak itu kok tahu kalau tidak memenuhi kontrak. Dia tidak memenuhi prestasi. Apa prestasi itu? Kesepakatan dalam ikatan. Yang harus dilakukan oleh debitur kepada Ya apa itu namanya? Kewajiban. Ya nanti belajar hukum perdata yang dilakukan ya. Dalam hukum pidana perbuatan tercela ditujukan kepada orangnya juga. Dalam hukum administrasi negara ditujukan kepada perbuatan pejabat pemerintah. Perbuatan pemerintah. Apakah perbuatan pemerintah itu sah atau tidak? Dikatakan sah karena perbuatan pemerintah itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tadi. Karena kalau diterjemahkan secara literal, itu adalah perbuatan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang. Kalau Anda menjadi begini, hasilnya kiranya sudah dibuat. Perbuatan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang. Nah, sedangkan pragmatic haifan bestir adalah perbuatan pemerintah yang sesuai dengan hukum. Karena ada wet yang sudah ditulis, sudah ada sendiri, maka di sini tentunya adalah hukum yang tidak tertulis.
hukum yang tidak tertulis dalam bidang hukum perdata termasuk hukum kebiasaan. Nah, sehingga hukum kebiasaan dalam hukum perdata dijadikan sebagai sumber hukum. Bagaimana dengan kebiasaan dalam hukum administrasi negara? Apakah dijadikan sebagai sumber hukum? Jangan merupakan istilah. Mengapa? Karena kebiasaan pejabat pemerintah di Indonesia adalah Kebiasaan tuh. KKN. Aduh, korupsi di mana-mana itu jangan dijadikan sumber hukum ini. Nah, sudah saya tanya ke dia, siapa yang punya SIM? Sudah ya, web marketplace Bandusir, nah webnya ini lalu bukan hukum pada umumnya, tetapi diganti menjadi azas umum pemerintah yang disingkat AUPD. Sehingga rahmat kaitan industri itu ya perbuatan pemerintah yang sesuai dengan hukum atau sesuai dengan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, AUPD. Bukan hukum kebiasaannya si pejabat pemerintah. Bahaya, banyak korupsinya, dan bahasa Belandanya. Oh, ini. Nah, ini alergi ya dengan bahasa Belandanya. Ayo sekarang mulai belajar. Saya akan dibilang untuk tak sopo. Ini kakek makan kacang. Kalau udah tua makan kacang. Hobi Pak Islam adalah makan kacang. Yuk, jangan gunakan mantu, bangun sendiri. Dulu. Ya, pertanyaannya, jawabannya ya, tak tahu atau tidak. Azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahasa Belandanya, tahu tidak? Lupa. Nah, yang ya. Saya belum itu dulu. Ya itu yang, ya belum, tidak tahu. Belum sebelahnya lagi. Ya, yang, nah ya kamu jawabnya. Oke, algemen bagi Algemene, kemarin bapak itu bilang. Hah? Algemene, Itu bahasa Inggris bahasa Inggris. Tak bilang ini kalau bahasa Belanda dibaca jujur. Iya kan. Wetboek van Kopenhandel. BVK. Strafrecht. Kalau perlu mana tak strafrecht. Itu bahasa Belanda. Jangan baca jujur saja bahasa Belanda. Susul pelafalan. Hah? Susul pelafalan. Iya. Enggak diambil. Tapi biar koyok-koyok itu fasih gitu. Jadinya kayak di sini kan orang Belanda. Kalau di tenggorokan. Kalau orang ngaji itu hoax gitu ya. Bukan hak. Mas, Mas. Bisa? Sebelahnya. Bisa. Harus biasa semua nanti ya. Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur. Algemene Algemene van mana? Oh, ini. Tapi kalau mau Belanda ya, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ya nggak apa-apa. Kayaknya ini deh. Bacanya Di Belanda deh. jujur seperti bahasa Indonesia, jangan dibaca seperti bahasa
Imperial dulu ya. Bagaimana menjalankan Ya. Nah, apa asas umum penyelenggaraan baik itu? Ya asas yang baik yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat. Tapi yang namanya baik itu yang seperti apa? Karena baik menurut saya orang Indonesia belum tentu baik menurut orang Belanda. Baik menurut orang Belanda belum tentu baik menurut orang Jepang. Netanyahu bolak-balik ngomong bunuh semuanya. Itu katanya baik gitu. Menurut saya kecil perbuatan biadab itu. Nah, lalu pada tahun 1950 para pakar di hukum administrasi negara di Belanda melakukan penelitian. Nah, kira-kira asas apa saja sih yang digunakan oleh pemerintah Belanda? Keluarlah azas, ada 11 azas. Oh, ternyata ada azas kepastian hukum, harus pas kepastian hukum. Terus harus apa yang baik-baik itu? Adil, tidak memihak. Keputusan harus didasarkan kepada suatu pertimbangan. Nah, termasuk salah duanya tadi adalah jangan menyalahgunakan wewenang atau jangan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Saya tanya, kan apa? Asas kepastian hukum. Artinya kepastian hukum itu apa? Nah, ayo. Ini kadang-kadang ya. Kalau Anda di SD Jahiti, si alamat diri tanya nggak apa-apa, Pak. Masih ingat asas kepastian hukum? Saya kan seorang jaksa, saya seorang hakim. Pokok saya nggak diajari lagi tentang apa sih kepastian hukum itu apa sih? Kalau masuk menjadi akademisi, harus bertanggung jawab terhadap pengertian konsep itu. Anda mahasiswa harus bertanggung jawab, artinya tahu gitu aja. Ayo apa kepastian hukum? Ya Mas, menurut kamu Mas, selama ini apa sih kepastian hukum? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Betul atau tidak? Kepastian hukum adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Betul atau tidak? Maksud berarti yang di sini maksud juga atau geleng-geleng? Mungkin cuma tambahin lebih ke konsisten. Konsisten, apa ya konsisten? Ada rasanya. Ya. Berikan 2 kata saja pengertian kepastian hukum. Orang yang tadi salah kan? Perlindungan hukum, Pak. Perlindungan hukum beda lagi. Itu namanya konsep ya. Hukum adalah definisi. Ini konsep hukum, konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Itu konsep-konsep. Nah, konsep-konsep agar tahu artinya didefinisikan yang memberikan batasan terhadap konsep-konsep itu. Ayo, berikan saja definisi yang 2 saja, 2 kata. Paling gampang. Jelas. Apa itu? Hukumnya jelas, maksud. Hukumnya jelas. Ayo. Saya jelaskan konsisten dan tidak jelas. Sudah 2 saja. Kepastian hukum, jelas hukumnya gitu. Ada lagi? 2 kata saja. Hukumnya konsisten. Hukumnya konsisten itu apa sih konsisten? Jadi tidak berubah-ubah Pak, tidak mudah dirubah-rubah sehingga masyarakat tidak mengalami. Ayo, satu lagi. 2 kata saja. Tadi betul sudah. Jelas hukumnya. Loh, kan sudah ada undang-undangnya. Belum tentu. Undang-undang itu jelas hukumnya. Dalam undang-undang itu loh, belum tentu jelas hukum. Oleh karena itu, karena dalam undang-undang ada undang-undangnya tapi tidak jelas,
lalu melahirkan seorang doktor dalam hukum administrasi dan hukum lingkungan di UNER. Namanya adalah Pak Istisna. Jadi nanti akan melahirkan sarjana hukum, melahirkan magister, melahirkan doktor. Terus seandainya peraturan undang-undangnya bagus semua, jelas semua, pasti semua, itu bingung mau apa ini. Tapi untuk mengetahui bahwa itu jelas, mengetahui bahwa itu benar atau tidak, harus belajar, punya ilmunya. Jadi mengapa saya katakan salah? Karena tidak semua peraturan perundang-undangan, tidak semua yang tertulis itu jelas hukumnya. Malah tambah bingung. Ini jelas atau tidak ya? Ayo, berarti apa? Jelas hukumnya yang kedua. Dapat diprediksi itu artinya khususnya bagi undang-undang. Prediktabilitasnya itu nanti akan muncul perbuatan yang belum tentu ada sekarang. Tidak berlaku. Bukan. Tidak. Ayo satu lagi, terakhir. Tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut beda. Sebagai landasan itu kan fungsinya. Yang hampir sama dengan pertanyaan tadi. Mau jawab lagi. Jelas hukumnya. Ya tidak multi tafsir. Betul sebenarnya. Tidak multi tafsir. Dua kata ya. Yang paling gampang adalah kamu siap-siap kuliah. Oh enggak. Sampai jam berapa ya? 12. Oh jam suwe-suwe. Ayo Nata. Kepastian hukum berarti jelas hukum tidak menimbulkan penafsiran gagal. Mas 2 atau 3 apa ya? Bahasa Jawanya dua mungkin ya. Oh, dua kata juga. Bahasa Jawa. Kepastian hukum. Ya, bahasa Jawa. Oh enggak, bahasa Indonesia ada apa? Hukum yang terjamin. Terjamin hukumnya. Enggak ya? Tidak. Tinggal dibalik saja. Kalau tadi jelas hukumnya, yang ini pasti hukum. Nah, bahasa Jawanya mana orang Jawa? Kamu orang mana? Jawa. Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Nggak tahu. Mana orang Jawa? Ini Pak. Ini juga Pak. Ini Pak. Kamu orang Jawa. Apa? Pasti Pak. Bahasa Jawa pasti. Iya, kita hukum pakai bahasa Jawa. Dua kata. Mana orang Jawa? Pasti kayaknya itu pasti deh Pak. Tapi ada dalam bahasa sehari-hari itu. Bahasa Jawa. Oh, tadi saya sudah. Mbak, kamu orang mana? Tadi sebenarnya itu tadi belakangnya yang nomor 2 dari belakang yang oleh. Kamu orang mana? Kepastian gitu Pak. Sebelahnya lagi. Jawab. Orang sebelahnya lagi jawab. Kamu jawab. Jawab. Yang jawab Acung. Jawa. Saya bukan Jawa Pak, tapi Sunda ini. Nggak ngerti orang Jawa ya. Sunda ya, karena punya bahasa sendiri. Sedangkan atas kepastian hukum. Bahasa Jawanya. Oh, orang mana? Bali. Kepastian hukum. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mencela-mencela. Oh, masih baca Jawa juga. Ini bahasanya apa? Nggak tahu ini bahasanya. Saya malah nggak Jawa. Ini bahasanya tadi. Isu
Isu mana? Isu delik. Oh, sore tempe. Nah sekarang saya bukan orang Jawa, saya menggunakan itu. Iya, Pak. Isu delik di Jawa ada menjes. Di Jawa ada, di Madura ada menjes. Di tempe ada. Isu delik sore tempe itu tidak ada kepastian hukumnya itu. Tidak tidak ada kepastian hukum. Oh, iya, Pak. Gitu. G. G ngomong G. Oke. Nah, sekarang sudah. Ini loh materi kita sebetulnya kan ya. Mulai pengertian sumbernya ini fungsinya Mbak tadi ya. Sebagai norma. Nanti dilihat di undang-undang 3 fungsi jaminan tadi. Nggak kelihatan. Lalu fungsi perlindungan hukum. Nah, ini landasan pengaturan hukum administrasi negara yang wajib kita ketahui. Landasan hukum administrasi negara karena kita adalah negara hukum di Indonesia ya, karena kita juga adalah negara yang demokrasi. Lalu karakter ajaran instrumental ada dan dul referensi. Ini jangan digunakan, yang kita gunakan apa? Efektif dan efisien. Ya. Dul matak haid dan dul referensi, efektif dan efisien. Lalu pemerintah negara RI, kita kan belajar tentang hukum administrasi negara Indonesia, mengatur tentang perbuatan pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah Republik Indonesia ini yang dipimpin oleh Pak Bowo. Nah, lalu ada good governance, ya. Nah, nanti kita perdalam lagi. Nah, yang terakhir sebetulnya absolut. Kira-kira yang nggak hadir siapa ya?